Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah ketemu lagi dengan channelnya Mama Rayan. Kali ini aku akan share tentang cara mengatur keuangan. Aku mulai video ini dengan menuliskan Bismillahirrohmanirrohim. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Teman-teman, siapa di awal bulan ini yang sudah bikin anggaran keuangan? Aku akan beri judul Mengatur Keuangan Bulan Agustus 2023. Maaf banget ya teman-teman, aku salah tulis. Jadi aku tulis bulan Juli padahal aku mengatur keuangan untuk bulan Agustus. Aku rutin setiap bulan bikin anggaran keuangan karena menurut aku hal ini membuat manfaat yang sangat banyak bagi keuangan rumah tanggaku. Jadi dengan menuliskan semua list belanjaan atau keperluan setiap bulan, aku akan meminimalisir kekurangan pada akhir bulan. Sehingga keuanganku setiap bulan teratur, apalagi aku bisa sambil menabung. Nah teman-teman, percaya deh, banyak banget manfaat dari kita menuliskan pengaturan keuangan di setiap bulan. Nah, setelah aku memberi judul, aku akan mulai dengan menuliskan income atau gaji aku yang aku dapatkan dari suami sebesar 3.750.000. Nah, untuk income ekstra atau pendapatan yang lain aku tidak tulis di sini ya teman-teman, sehingga total uang yang harus aku atur sebesar 3.750.000 rupiah. Setiap rumah tangga pasti berbeda dalam penghasilannya, ada yang bulanan ataupun harian. Setelah aku menuliskan income, terlebih dahulu aku ambil untuk tabungan. Karena aku ambil di awal, jadi aku tuliskan sisa uang setelah aku ambil tabungan. Tabunganku di bulan ini aku ambil sebesar 750.000. Jadi sisa uang yang harus aku atur sebesar 3 juta rupiah di bulan Agustus 2023 ini. Setelah aku menuliskan dulu untuk tabungan, aku akan tuliskan juga untuk pengeluaran tetapku di bulan Agustus 2023 ini. Seperti biasa, aku tuliskan poin-poin untuk sedekah, untuk belanja bulanan, untuk membeli gas dan galon, untuk membayar PDAM atau air, untuk membeli skincare atau kebutuhanku, kemudian untuk membayar listrik dan pulsa, lanjut untuk uang keamanan. Nominal yang harus aku anggarkan untuk sedekah sebesar 100.000, untuk belanja bulanan 300.000, untuk membeli gas dan galon 150.000, untuk membayar PDAM 100.000, untuk membeli skincare 200.000, untuk membeli listrik dan pulsa 100.000, untuk uang keamanan 50.000. Sehingga total pengeluaran tetapku di bulan ini sebesar 1 juta rupiah. Nah teman-teman, setelah aku menuliskan pengeluaran tetap, aku juga akan tuliskan untuk pengeluaran yang tidak tetap. Dalam pengeluaran tidak tetap ini, aku juga menuliskan beberapa poin, yaitu pengeluaran untuk membeli beras, sayur dan buah, untuk iuran taekwondo karena anak aku mengikuti les taekwondo, kemudian untuk iuran sekolah, dan untuk iuran sekolah agama karena sepulang sekolah Habi atau homeschooling, anakku sekolah agama di sekolah atau madrasah terdekat di Perum aja. Kemudian untuk anggaran jajan anak dan untuk biaya lain-lain. Aku akan pos-poskan berapa aja uang yang harus aku simpan untuk semua keperluan ini.
aku anggarkan untuk membeli beras, sayur dan buah sebesar 600.000. Jadi jika aku bagi untuk 4 minggu, maka 1 minggu aku anggarkan 200.000 untuk biaya makan. Kemudian untuk iuran les taekwondo 100.000, untuk iuran sekolah karena sekolah anakku di swasta sebesar 250.000, untuk iuran sekolah agama 30.000, untuk jajan 2 orang anak 300.000, dan untuk biaya lain-lain 100.000. Sehingga total jumlah pengeluaran tidak tetapku di bulan Agustus ini sebesar Rp1.380.000. Inilah pengeluaran tetap dan tidak tetap serta tabunganku di bulan Agustus 2023. Teman-teman, dari sisa uangku yang 3 juta ini setelah aku ambil untuk pengeluaran tetap sebesar 1 juta rupiah dan untuk pengeluaran tidak tetap sebesar Rp1.380.000, berarti aku mempunyai sisa uang sebesar Rp620.000. Teman-teman, sisa uang ini aku akan gunakan. Pertama, aku gunakan untuk biaya mertua sakit karena qadarullah mertuaku harus menjalani operasi hernia. Nah, aku hanya bisa menambahkan sedikit untuk biaya rumah sakit. Aku anggarkan dari keuanganku di bulan Agustus sebesar 500.000. Nah, untuk sisanya aku akan simpan di tabungan sebesar 120.000. Teman-teman, kita harus pintar-pintar dan cerdas dalam mengatur keuangan. Setelah aku tuliskan semua keperluanku di bulan Agustus, aku akan contohkan bagaimana caraku menyimpan uang ke dalam tempat yang telah aku sediakan. Aku punya dompet disiplin yang nantinya uang gajian aku ini aku akan simpan dengan baik sesuai dengan poin-poin yang telah aku tulis di dalam dompet yang telah aku sediakan. Dompet disiplin ini sangatlah bermanfaat, apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga yang notabene kita selalu meriweuh dengan kerucil-kerucil kita, sehingga sering terjadi uang itu tercampur dengan keperluan yang lain, menyebabkan nantinya di akhir bulan kita mengalami kegagalan dalam mengatur keuangan. Nah, aku telah beres menyimpan semua uangku ke dalam dompet disiplin ini. Semoga di bulan ini aku terus selamatkan dari kekurangan keuangan sampai nanti aku menerima gaji kembali. Teman-teman, setelah aku menuliskan semuanya, aku selalu bikin quote di akhir videoku. Kali ini aku akan tulis, semakin tua semakin merasa semua akan datang pada waktunya. Dan semua itu sudah diatur sebagaimana mestinya. Dengan bertambahnya usiaku, semakin hari semakin tua, semakin sadar, semakin dewasa akan semua takdir yang telah Allah tuliskan untukku. Jadi aku lebih yakin sekali kepada Allah, berapapun rezeki yang aku dapatkan, berapapun musibah yang aku dapatkan, berapapun nominal uang yang harus aku keluarkan, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menjalankan kewajiban kita, hanya ikhtiar, berdoa, berusaha, sehingga rezeki yang telah Allah berikan kita gunakan sebaik mungkin. Karena kita tidak tahu usia kita sampai kapan, maka seharusnya lah kita senantiasa berbuat baik, berniat baik dalam setiap langkah kita. Allah pasti akan tuntun kita jika kita berada di jalan kebaikan, dan Allah pun akan selalu memberikan rezeki kepada kita dimanapun kita berada sesuai takdir Allah yang telah Allah tentukan. Terima kasih teman-teman telah menonton videoku sampai habis. Akhirul kalam, aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.